Selamat datang dalam YouTube channel Kerinduanku. Kami berdoa agar kerinduan kami saudara boleh menyaksikan kebaikan Tuhan, melihat kasih setia Tuhan, dan kiranya renungan pada hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, tidak bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata kalimat yang keluar, biar nama Yesus saja yang dipermuliakan. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati. Berbicara melalui hamba-Mu, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan membahas sebuah tema dengan judul Sang Pemberani. Wih, mantap ya kan saudara, bukan sang mantan tapi sang pemberani. Sang Pemberani. Kita akan berkenalan dengan sebuah tokoh di Alkitab yang mengalami atau mendapatkan tugas maha berat. Dia harus menggantikan seorang legendary tokoh atau tokoh yang sangat ternama, hebat, luar biasa, namanya Musa. Nama yang akan kita bahas adalah Yosua. Kitab Yosua adalah salah satu kitab yang banyak menceritakan tentang keberanian, tentang dedikasi, tentang komitmen. Bahkan kitab-kitab Yosua, kalau saudara baca, juga banyak menceritakan mengenai kisah-kisah sedih atau kisah-kisah terharu. Akhir perjuangan sosok yang begitu berpengaruh dalam kehidupan bangsa Israel. Bahkan Tuhan mengizinkan Yosua untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian setelah Musa hambanya mati. Yosua adalah satu tokoh yang sangat menginspirasi, terutama dalam hal keberaniannya. Bagi kita yang ingin belajar untuk lebih berani lagi, menang atas tantangan, tentunya berani dalam konteks yang positif dan sesuai dengan firman Tuhan, mari kita belajar dan kita telusuri lebih dalam mengenai Yosua tersebut. Yang pertama, apa yang membuat Yosua begitu spesial? Mengapa Tuhan mengizinkan Yosua untuk yang boleh membawa bangsa Israel melewati masuk ke dalam tanah perjanjian? Bahkan Alkitab memberikan satu slot alias satu kitab berisi 24 pasal hanya untuk membahas kisah Yosua ini. Kita perlu mempelajari siapa sih Yosua itu. Yosua adalah salah seorang dari suku Efraim dengan nama lengkap Hosea bin Nun. Dalam Bilangan 13, 8 dan 16, Musa menamai dia Yosua. Dan dia adalah salah satu dari ke-12 pengintai yang dikirim Musa untuk mengintai tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Sepeninggalan Musa, Yosua dipercaya oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Menariknya, dari ribuan orang yang keluar dari Mesir, hanya Yosua dan Kaleb yang Tuhan janjikan untuk dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Bahkan hamba besar itu, imam besar itu, pemimpin besar itu, Musa dan Harun tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Tentunya dari informasi yang kita baca tadi, Yosua adalah tokoh yang sangat istimewa. Bagaimana bisa keduanya berhasil mengecap tanah perjanjian? Bagaimana Yosua bisa sukses memimpin bangsa Israel menduduki tanah Kanaan? Keberanian seperti apa yang perlu kita tiru dari Yosua? Mari sama-sama kita akan tenggelam lebih dalam. Yang pertama, area keberanian Yosua. Yang pertama, Yosua dare to be different. Yosua berani tampil beda karena iman. Di dunia yang hari-hari ini, orang pengen serba seragam. Orang pengen serba sama yang lain. Tetapi ada juga orang yang ingin tampil beda, tapi in negative way. Mereka pengen tampil beda, ya aneh-aneh lah. Tapi Yosua berani tampil beda di saat dari 12 mengintai tanah Kanaan, 10 mengatakan besar-besar kita akan ditelan habis, kita seperti belalang dan sebagainya. Hanya Yosua dan Kaleb yang berani tampil beda. Setelah mereka melihat tanah Kanaan, mereka melihat dengan mata yang sama, dengan cara yang sama, tapi 10 orang mengatakan mereka terintimidasi, mereka takut, mereka khawatir. Tetapi hanya Yosua dan Kaleb yang berani berkata, sekalipun orang-orangnya besar, yang jangan takut dengan mereka. Allah yang mereka sembah telah meninggalkan mereka. Mereka akan kita telan habis. Yang pertama, Yosua mengajarkan kita untuk dare to be different. Bahkan dalam Bilangan 14 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita.
Janganlah takut kepada mereka. Yosua dan Kaleb adalah kaum minoritas dalam hal ini. Mereka bisa saja kehilangan iman. Bahkan mereka bisa saja akan dimusuhi atau bahkan mungkin akan dianiaya oleh 10 yang lain. Tapi Yosua bersama dengan Kaleb berdiri teguh di saat orang-orang lain tidak mendukungnya. Di saat orang lain memilih jalan yang lain. Tapi Yosua berani berdiri bersama dengan Tuhan. Dare to be different. Di saat orang lain melakukan hal yang gak benar, mari kita berani untuk melakukan yang benar. Di saat orang lain memilih untuk berbohong, melakukan yang jahat, mari kita memilih untuk melakukan yang jujur dan melakukan yang benar. Di saat orang lain melakukan segala cara untuk naik ke atas, biarlah kita melakukan dengan cara yang benar untuk naik ke atas. Dare to be different. Yang kedua, keberanian apa yang bisa kita pelajari dari Yosua? Yosua yang kedua adalah dare to start. Berani untuk melangkah. Memulai segala sesuatu yang baru tidaklah mudah. Butuh sebuah keberanian dan tekad yang luar biasa. Ada banyak hal dalam kitab yang kita baca dalam kitab Yosua, di mana Yosua berani untuk melangkah. Yang pertama, Yosua berani melangkah untuk menggantikan Musa. Saya bayangkan bagaimana perasaan Yosua ketika penggantinya, dia menggantikan seorang tokoh yang langsung berbicara langsung dengan Tuhan. Tokoh yang melakukan tulah-tulah yang hebat melalui tangannya Allah bergerak. Bahkan tokoh yang membelah laut. Bahkan tokoh yang naik ke atas mukanya bercahaya sampai orang gak bisa lihat lagi. Yosua berani untuk melangkah menggantikan Musa. Karena Yosua tahu kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang bela, Tuhan yang tolong, Tuhan yang sediakan. Yang kedua, Yosua berani berperang untuk menduduki tanah Kanaan. Dia berani berperang walaupun musuh-musuhnya besar. Tapi dia tahu kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang akan membela. Yosua bahkan berani menyeberangi sungai Yordan dengan iman. Walaupun airnya deras dan sebagainya, tapi dia berani melangkah dengan iman. Karena dia tahu Tuhan akan menyertai dia. Tuhan meminta Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Namun tabut Allah harus mendahului bangsa itu menyeberang. Dalam kejadian itu, Tuhan menunjukkan mukjizat di hadapan mereka. Uniknya, pada saat kaki para imam dicupang ke dalam air, Alkitab mengatakan sungai tersebut terbelah menjadi 2. Sehingga bangsa itu dapat menyeberang ke tanah yang kering. Ada banyak orang melihat dulu baru percaya. Tapi Yosua, dia percaya baru dapat melihat. Kita mengatakan mari kita belajar melangkah dengan iman. Dare to start. Apapun yang sudah Tuhan taruh dalam hidup saudara, melangkah dengan iman. Firman Allah 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. We live by faith, not by sight. Bahkan seorang hamba Tuhan Martin Luther King Jr. mengatakan faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase. Iman adalah berani mengambil satu langkah sekalipun kita nggak dapat melihat seluruh tangganya. Yang ketiga, yang terakhir, dare to be different, dare to start. Yang ketiga, Yosua dare to ask. Berani untuk meminta. Berani untuk meminta adalah salah satu teladan Yosua yang sangat menarik. Yosua bukan hanya berani untuk tampil beda, bukan hanya berani untuk melangkah, tapi dia berani untuk meminta. Permintaan paling ekstrim yang pernah dimintakan kepada Tuhan, bukan meminta pasangan hidup, bukan meminta kesehatan, tapi Yosua meminta hal-hal yang gak pernah terbayang dalam pikiran kita. Suatu hari dalam sebuah perperangan, Allah menyerahkan orang Amori ke dalam tangan orang Israel. Dan ketika di hadapan orang Israel, Yosua berkata kepada Allah, matahari berhentilah di atas Gibeon, engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal tersebut tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira seharian penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Yosua 10, 12, 14. Saudara, banyak orang minta pekerjaan, jabatan, posisi, tapi Yosua meminta bulan dan matahari berhenti sehingga ia dapat lanjut berperang. Hebatnya lagi, Tuhan mengabulkannya. Bahkan kita mengatakan belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia
secara demikian. Yosua berani untuk meminta. Dia punya iman, dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah sanggup melakukan segala sesuatu. Matius 17:20 mengatakan, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi, dan kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini, beranjaklah ke situ, maka gunung itu akan pindah. Takkan ada yang mustahil bagimu. Belajar dari Yosua, sang pemberani. Dare to be different, dare to start, dare to ask. Tulis kolom komentar di bawah. Bagaimana firman ini mempengaruhi saudara? Bagaimana saudara mau tampil beda untuk Tuhan? Bagaimana saudara sedang memulai sesuatu yang baru? Dan apa yang saudara sedang minta sama Tuhan? Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin. Agar bukan hanya saudara yang diberkati, tapi banyak orang diberkati. Kirim kepada WA, grup, teman, dan sebagainya. Agar kita sama-sama memberkati. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Bersama-sama kita datang sama Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari sama-sama datang sama Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan. Yesus memberiku
Engkau sedang takut, engkau sedang khawatir, engkau yang terlalu banyak mengalami rasa takut. Mari belajar dari Yosua. Yosua sama seperti kita, seorang muda, tak berpengalaman, tak diperhitungkan. Harus menggantikan seorang tokoh besar, tokoh legenda bagi orang Israel. Tapi Yosua dare to be different. Dia berani tampil beda. Di saat orang lain mengikuti banyak arus supaya diterima, tapi Yosua memilih berdiri sekalipun sendiri, berdiri bersama dengan Tuhan, bersama dengan Kaleb temannya. Dari semua orang Israel, Harun dan Musa tidak dapat masuk, tapi Yosua dan Kaleb karena berani tampil beda, Tuhan izinkan masuk ke dalam tanah perjanjian. Yang kedua, Alkitab katakan dare to be different. Dan yang kedua dikatakan tadi saudara, bukan hanya dare to ask, tapi Yosua dare to start. Dia berani memulai, dia berani melangkah dengan iman, melawan peperangan, masuk ke dalam medan peperangan, berani menggantikan Musa, bahkan berani melangkah sekalipun sungai Yordan sedang mengalir dengan deras. Tapi Yosua berani. Yang ketiga, yang terakhir, dare to ask. Dia tahu bahwa Tuhannya sanggup melakukan perkara besar. Jadi dia meminta perkara besar kepada Tuhan. Terus kolom komentar di bawah, apa yang kau minta sama Tuhan? Apa yang kau percayai untuk dia dapat lakukan dengan saudara? Karena saya percaya yang punya surga crazy love with you. Bye-bye.